Sinandung putung rujak gedung Mas Pangeran kecubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Ini adalah bagian kedua dari sejarah Keraton Mataram Islam. Di bagian pertama, saya sudah membahas mengenai lahirnya Kerajaan Mataram Islam dari sebuah kadipaten menjadi sebuah kerajaan tersendiri. Di bagian kedua ini, saya akan membahas mengenai perkembangan Kerajaan Mataram Islam sampai dengan masa kepemimpinan Sultan Agung. Di era Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Untuk kawan-kawan yang belum menonton tayangan di bagian pertama, silahkan menonton terlebih dulu. Link saya taruh di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Tujuannya agar teman-teman mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai sejarah Mataram Islam ini. Namun sebelum melanjutkan cerita lebih dalam, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe agar tidak ketinggalan saat saya mengunggah konten baru. Mumpung masih di bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah kepada kaum muslimin semua. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini saya membuat khilaf dan salah. Saya juga mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang berdiri setelah wafatnya Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, pada tahun 1582. Mataram Islam memisahkan diri dari Kerajaan Pajang pada tahun 1586. Kerajaan Mataram Islam ini dipimpin oleh keturunan Ki Ageng Pemanahan, yaitu suatu kelompok ningrat keturunan dari penguasa Majapahit. Asal-usulnya adalah sebuah kadipaten di bawah Kasultanan Pajang yang berpusat di hutan Mentau atau Alas Mentau. Raja pertama dari Kerajaan Mataram ini adalah Sultan Hadiwijaya, maksud saya Danang Sutawijaya, yang bergelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panotogomo. Arti dari gelar ini adalah raja yang berkuasa atas pemerintahan dan keagamaan. Kita flashback sebentar. Berkat keberhasilannya membunuh Aryo Penangsang dalam perang perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak, Ki Ageng Pemanahan beserta Ki Juru Mertani mendapatkan hadiah tanah di Mataram dari Sultan Pajang. Di tempat inilah Ki Gede Pemanahan dan Ki Juru Mertani kemudian membuka hutan dan menjadikan tempat ini sebuah pemukiman yang maju. Pada awal berdiri, wilayahnya hanya di sekitar Jawa Tengah, mewarisi wilayah Kerajaan Pajang. Pusat pemerintahan sendiri berada di hutan Mentau, wilayah yang terletak di sebelah timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto untuk saat ini. Lokasi keraton, tempat kedudukan raja, berada di Kota Gede.
Selama berkuasa, Panembahan Senopati mulai memperluas daerah kekuasaan Mataram Islam ke wilayah di sekitarnya. Upaya untuk melakukan penaklukan wilayah terus berlanjut hingga ke daerah di pesisir utara dan di Jawa Timur. Setelah Demak, Kedu, dan Bagelen berhasil dikuasai, Madiun, Surabaya, Kediri, dan Pasuruan juga tunduk terhadap Mataram. Di bawah kekuasaan Panembahan Senopati, Kesultanan Mataram dikenal sebagai kerajaan bercorak agraris dengan ibu kota di Kota Gede, Kota Yogyakarta. Selain itu, Panembahan Senopati juga menjadikan agama Islam sebagai dasar dari tata pemerintahannya. Masa pemerintahan Panembahan ini dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan dari kerajaan Islam. Wafatnya Panembahan Senopati diceritakan dalam Babad Sengkolo, yaitu pada tahun 1601. Panembahan Senopati wafat saat berada di Desa Kajener, lalu dimakamkan di Komplek Pesarian Mataram, Kota Gede. Setelah itu, singgasana Mataram diwariskan kepada putranya yang bernama Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati. Pemerintahan Prabu Hanyokrowati ini tidak berlangsung lama karena ia wafat saat berburu di hutan Krapyak yang mengalami kecelakaan saat berburu itu. Karena itu ia juga sering disebut sebagai Susuhunan Seto Krapyak atau Panembahan Seto Krapyak, yang berarti raja yang wafat di Krapyak. Pada tahun 1612 tahta beralih sebentar ke putra keempat Mas Jolang yang bernama Raden Mas Durya yang bergelar Adipati Martoputro. Ternyata Adipati Martoputro ini juga mengalami sakit-sakitan. Ia menderita sakit saraf sehingga tahta beralih ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang. Mas Rangsang mulai memimpin kerajaan Mataram pada tahun 1613. Ia digambarkan memiliki tubuh yang mengagumkan, dadanya bidang, badannya besar, kekar, dan otot-otot kuat berkat latihan militer yang teratur dan keras. Matanya bening, memancarkan cahaya dan daya tarik yang khas. Nampak berkilat-kilat mata itu meskipun berada di tempat yang terang maupun tempat yang gelap. Apabila sedang menerima punggawa-punggawa tinggi kerajaan dan panglima-panglima perang di Siti Hinggil, ia duduk di atas damper dengan tegak, laksana ditopang oleh tulang punggung baja yang lentur. Sifat dan sikapnya tenang, berwibawa karena memiliki kebijaksanaan yang sangat agung. Meskipun ia memandang ke satu arah, tapi mata yang satu bisa melihat ke segala penjuru, sehingga setiap gerakan yang berada di sekitar Siti Hinggil tidak akan lepas dari pengetahuannya. Pendeknya, raja ini digambarkan memiliki daya tarik, kesaktian, dan kebijaksanaan yang tinggi. Gambaran itu melukiskan bahwa Raden Mas Rangsang yang kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Abdurrahman, yang juga bergelar Prabu Pandito Hanyokrokusumo, memiliki daya tarik pribadi yang sangat besar. Hatinya lembut pada rakyat dan bawahan.
tetapi pada saat gawat ia mampu berbuat cepat dan menjadi sangat keras seperti pedang baja. Karena itu pada balai penghadapan yang penuh dengan punggawa-punggawa tinggi, para perampar-perampar kerajaan, panglima-panglima besar, Sultan Agung Laksana Singa Jantan di tengah-tengah binatang yang lain. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, para ulama yang berada di Kesultanan terbagi dalam 3 bagian, yaitu ulama yang masih berdarah bangsawan, ulama yang bekerja sebagai birokrasi, dan ulama pedesaan yang tidak menjadi tenaga birokrasi. Sebagai penguasa, Sultan Agung sangat menghargai para ulama karena mereka memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Jika ingin membuat kebijakan, Sultan Agung selalu meminta nasihat dari para ulama tersebut. Peran ulama pada saat itu lebih menitik beratkan pada islamisasi terhadap budaya-budaya yang masih melekat di hati masyarakat Mataram. Seperti halnya Sunan Kalijaga, ia adalah seorang ulama yang selalu berusaha dengan keras agar jangan sampai agama Islam ini bertentangan dengan budaya masyarakat setempat dan bisa diterima oleh masyarakat yang sudah memiliki nilai-nilai kepercayaan sebelum agama Islam masuk ke wilayah tersebut. Ia dengan sabar mensiarkan agama Islam melalui karya seni yang sudah mentradisi di masyarakat. Pindahnya pusat pemerintahan dari pesisir ke pedalaman yang bersifat agraris dan juga pengaruh budaya dan tradisi masyarakat yang sudah berkembang sebelumnya menyebabkan agama Islam di masa kerajaan Mataram ini berkembang menjadi Islam Kejawen, Islam yang berasimilasi dengan budaya Jawa. Pada masa Sultan Agung, Mataram melakukan ekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Pada puncak kejayaannya, wilayah kekuasaan Mataram mencakup sebagian Pulau Jawa dan Madura. Kira-kira gabungan dari Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur sekarang. Dengan pengecualiannya daerah Blambangan atau wilayah Probolinggo hingga Banyuwangi, karena di situ masih ada kerajaan Hindu kuno yang bernama Kerajaan Blambangan. Banten dan Batavia merupakan 2 wilayah yang menjadi target serangan berikutnya. Serangan ke Banten dilakukan karena kerajaan ini menolak mengakui kekuasaan Mataram atas seluruh Jawa. Sementara penyerangan kerajaan Mataram ke Blambangan dan Bali didasari pula dengan sentimen kepercayaan. Hal itu dilatar belakangi oleh semangat serta keberhasilan hubungan baik dengan kelompok Islam di Mekah. Sultan Agung juga memindahkan ibu kota Mataram ke Kerta yang berjarak sekitar 4 km dari Kota Gede, tempat daripada Mas Julang. Jadi keratonnya Mas Julang itu berada di Kota Gede. Di Kerta, maksudnya di Keraton Kerta ini berada di tepi Kali Gajah Wong, salah satu cabang dari Kali Opak yang bermuara di Laut Kidul. Pada zaman kekuasaan Sultan Agung dari tahun 1613 hingga 1645, VOC
atau Belanda mulai mengirimkan duta besar ke ibu kota Mataram untuk melakukan perundingan tingkat tinggi. Dubes-dubes VOC itu melalui jalan darat menuju ke kota Kerta. Ketika mereka pulang ke markas VOC, mereka membuat laporan tertulis mengenai keberadaan kota Kerta. Digambarkan zaman itu penduduk kota Kerta sangat padat. Untuk memenuhi kebutuhan daging tiap hari dipotong sekitar 4.000 hewan ternak. Pasarnya sangat ramai. Kesibukan hampir tak pernah putus. Pedagang-pedagang jauh datang ke kota Kerta dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bahkan Jawa Barat. Kadang-kadang harga beras lebih mahal daripada sapi. Ini menunjukkan bahwa di pedalaman Mataram, peternakan tumbuh dengan subur dan mereka kaya dengan binatang ternak. Menurut laporan dubes-dubes itu, pusat kerajaan Mataram, khususnya di dataran rendah Surakarta, sangat subur. Sawah-sawah sangat luas dengan tanaman padi yang subur. Di musim panen, orang-orang sibuk mengetam padi. Berduyun-duyun orang memikul padi dan gabah. Malahan dalam berbulan-bulan sesudah panen, kesibukan memikul beras dan gabah serta gerobak-gerobak yang ditarik oleh 6-9 lembu masih bersimpang siur di jalan raya mengangkut beras dan padi. Kota Kerta memang kota yang makmur. Meski sering dikunjungi oleh petinggi VOC, Sultan Agung tetap menyerang Batavia atau yang sekarang menjadi Jakarta. Serangan ke Batavia ini dipicu oleh kemarahan Sultan Agung terhadap VOC yang menolak membantunya dalam serangannya ke Surabaya. Serangan ke Batavia ini berlangsung 2 kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Namun sayangnya tidak membuahkan hasil menggembirakan. Persoalan logistik menjadi penyebab utama kegagalan serangan ke wilayah barat. Namun itu tidak mengurangi ambisi Sultan Agung untuk mewujudkan kembali wilayah Majapahit maupun Demak. Sehubungan dengan keinginan ekspansi itu, awalnya ia menempatkan penduduk dari Jawa Tengah dan Sumedang di daerah Kerawang yang saat itu masih berupa hutan belukar. Selain membuka hutan tersebut, mereka juga diwajibkan untuk menjadikan Kerawang sebagai daerah pertanian padi maksudnya bagi Mataram. Juga membangun jalan-jalan yang menghubungkan Kerawang dengan Mataram. Sultan juga bersekutu dengan orang-orang Portugis di Malaka dan orang-orang Inggris di Banten. Adapun pengiriman beras ke Batavia dilarang. Sebagai gantinya, pedagang-pedagang beras diperintahkan untuk langsung mengirim ke Malaka. Kegagalan penyerangan ke Batavia juga mengubah arah politik kerajaan Mataram. Salah satu perubahan yang mencolok, sebagaimana tercatat dalam Dah Register, adalah penarikan kapal-kapal perang Mataram dari Teluk Kerawang pada awal Maret tahun 1634. Selanjutnya, ekspansi yang tadinya mengarah ke barat beralih ke timur, terutama ke wilayah Blambangan dan Bali. Usaha tersebut berhasil dengan baik. Blambangan menyerah
pada tahun 1639 dan mayoritas penduduknya dipindahkan ke pusat kerajaan meskipun akhirnya bersama-sama dengan Bali menghalau serangan Mataram dan mempertahankan kebebasannya. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung ini, militer kerajaan Mataram sangat tangguh. Di sudut-sudut kota Kerta ada gong. Jika gong ini dipukul dengan irama tertentu, maka dalam tempo hanya 6 jam, alun-alun kota Kerta dipenuhi oleh sekitar 200.000 prajurit lengkap dengan senjata siap tempur. Sultan Agung menyadari bahwa kekuatan militer buat Mataram sebagai negara baru adalah sangat penting. Oleh karena itu, ia meneruskan tradisi sejak zaman Mojopahit, di mana semua penduduk diwajibkan atau dikenakan wajib militer. Sudah tentu bagi mereka yang memenuhi syarat. Tiap-tiap desa harus memiliki 100 prajurit yang tangguh. Kepala desa atau lurah harus merangkap menjadi komandan sebuah seksi. Karena itu kepala desa disebut sebagai penatus, artinya pemimpin dari 100 prajurit. Sementara tiap kecamatan harus memiliki 1.000 prajurit tangguh. Dan camat wajib merangkap menjadi komandan batalion. Karena itu camat juga disebut sebagai panewu, artinya pemimpin 1.000 prajurit. Pasukan khusus yang bertugas mengawal keamanan keraton disebut pasukan Wirorojo atau pengawal raja. Dalam pasukan Wirorojo ini terdapat bagian pasukan yang disebut Singosari, yaitu pasukan kawal keputren. Sedangkan tentara keamanan yang tugas utamanya sebagai kekuatan pertahanan adalah Wirosingo, yaitu pasukan-pasukan tempur yang bertugas melawan musuh yang menyerbu dan menyerang musuh dari luar negara. Pasukan Wirosingo ini dibantu oleh pasukan-pasukan cadangan yang disebut pasukan Wirotani, yakni pasukan dari kalangan penduduk desa yang dipimpin oleh penatus dan penewu. Pasukan Wirotani sehari-hari bekerja sebagai petani, tapi pada saat gawat dan saat dibutuhkan oleh kerajaan, ia bisa dikerahkan untuk memanggul senjata. Pendek kata, zaman itu tiap kepala pemerintahan baik di pusat maupun di daerah-daerah wajib memiliki kemampuan sebagai panglima perang. Setelah memimpin kerajaan Mataram sampai pada masa keemasan, pada tahun 1645, Sultan Agung menghembuskan napas terakhir. Babat Tanah Jawi melukiskan suasana kelabu dan suram mengawali kematian Sultan Agung ini. Mendung hitam menyelimuti langit Mataram, juga suara gemuruh gunung Merapi bercampur dengan hujan lebat. Sultan Agung ini dikenal sebagai raja yang mampu ekspansi dan juga memiliki wawasan kebudayaan yang tinggi. Salah satunya, ia mengembangkan kalender Jawa dengan memadukan tarik Hijriah dan Saka pada tahun 1633. Setelah wafat, ia dimakamkan di Imogiri. Posisinya sebagai raja digantikan oleh putranya yang kemudian bergelar Amangkurat Agung I.
Teman-teman, itulah perkembangan kerajaan Majapahit Islam dari era Panembahan Senopati, Panembahan Hanyokrowati atau Mas Jolang, Adipati Martoputro atau Mas Duryo, yang kemudian ke Sultan Agung. Di masa Sultan Agung inilah Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya. Bagaimana era pasca Sultan Agung? Apakah Amangkurat I bisa mempertahankan kejayaan Mataram? Simak kelanjutan cerita ini di bagian ketiga. Pastikan teman-teman terus mengikuti channel Misteri Verhal agar mendapat gambaran menyeluruh mengenai kerajaan Mataram Islam ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.